Hai Potatoers, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah jalan koneksimu dengan dia setelah ini. Kita akan lihat situasinya dari kartu Oracle Cardsku ya. Kita akan lihat situasi hubungan kalian dari kartu Oracleku. Pembacaan ini tidak bisa cocok untuk semua warga dan aku harapkan bijak dalam menonton, oke? Ingat, aku tidak membacakan hal pribadi, jangan komen yang enggak. Kalau nggak cocok boleh skip aja. Situasi yang terjadi. Saya melihat hubungan ini adalah hubungan yang dirasanya dari kamu itu genuine. Kamu selalu cinta seseorang atau kepadanya secara unconditional love, jujur ya, dan memang menggunakan hati. Di sini dia itu menggunakan hasrat kepada kamu. Jadi ada sedikit berbeda. Kamu cinta tulus, tapi dia di sini menggunakan hasrat ya. Kita akan lihat di sini hasrat seperti apa dan cinta seperti apa yang kau berikan satu sama lain. Kamu kalau mikirin dia itu sampai nangis-nangis ya, terus badan gak enak semua, gak bisa tidur, kepikiran dia siang malam. Sementara dia di sini, saya akan lihat ya, ada chemistry, ada kartu King of Wands. Orang ini horny atau memang suka sama kamu secara physically. Ada bagian-bagian tubuh tertentu kamu yang menarik dia. Apakah ini bukan cinta? Ini juga cinta, namun cintanya lebih kepada sentuhan. Kalau misalnya dia cuek atau dia lagi ngambek, cukup dengan sentuh tangannya, peluk dia, itu pasti nanti juga dia akan membaik sendiri ya. Kamu harus punya cara untuk menaklukkan si desire love ini. Kemudian kita akan lihat kondisi yang terjadi saat ini antara kau dan dia. Kalian lagi cinta-cintanya banget nih ya. Cinta yang diberikan ini emang terang-terangan. Maksudnya tidak ditutup-tutupi lagi. Ada kartu Six of Pentacles. Di sini ada take and give. Kamu banyak ngebantu dia. Kamu banyak memberikan dia bantuan, entah itu materi, entah itu bantuan berupa nasihat atau apapun, tenaga dan lain-lain. Dia ke kamu. Di sini ada kartu Judgment. Starting dari nol. Gak heran ya teman-teman, kalau seandainya dia di awal-awal sangat butuh kamu. Karena kenapa? Hidupnya dia tuh starting kembali dari nol lagi. Aku ngeliat ya, kayak semesta atau nasib tidak terlalu berpihak baik sama dia. Dan apakah di sini ada cobaannya? Kita akan lihat ya. Tuh. Banyak hayalan-hayalan atau keinginan-keinginan yang mungkin lama akan terwujud. Itu hambatannya. Ini mungkin yang ngebuat kayak mungkin ketemuan gak jadi, jalan gak jadi, pertemuan fisik juga kurang oke ya, kurang lancar, komunikasi juga gak baik. Karena kondisi dia ini starting dari nol, ibaratnya semua riset teman-teman. Kalau orang yang punya mental sudah di riset sama semesta, itu nggak bisa fokus karena banyak hal yang harus dikejar. Kita lihat alam bawah sadarnya dulu ya. Alam bawah sadarnya dia adalah kartu Queen of Wands. Kamu nggak perlu menanyakan sih sebenarnya kepada dia. Kita mau dibawa kemana? Dia masih ada hasrat sama kamu. Dan kamu di sini secara alam bawah sadar ada sedikit ketakutan. Sampai kapan aku bisa ngebantu dia? Sampai kapan dia membebani hidupku? Aku yakin seperti itu. Dia juga sebetulnya ya teman-teman, kalau kondisinya tidak teriset seperti ini juga dia nggak mau terus-terusan meminta bantuan atau minta tolong. Kesannya kan kayak memanfaatkan ya. Padahal nggak sebetulnya, karena dia nggak punya siapa-siapa aja. Kadang gini, pernah nggak kau berpikir, sudah upaya paling maksimal tapi Tuhan belum kasih. Ini kondisi dia.
gitu. Dan buat kamu tuh menyikapinya harusnya bagaimana sih? Ada kartu Six of Swords. Begini, jalanin aja ya, kondisinya jalanin aja. Suruh dia jalanin, suruh dia berpasrah. Kamu kalau misalnya memang tidak bisa bantu, ya tidak usah dipaksakan. Jangan sampai punya pikiran orang ini memanfaatkan kamu. Bagaimana dengan dia supaya lepas dari masalahnya? Dia harus strength, dia harus pertahankan dulu masalah yang ada di keluarganya. Aku ngelihat di sini ya, dia bisa menggunakan support kok. Support itu sebetulnya yang digunakan adalah mungkin dari kamu, dari keluarga, dari lain-lain. Tapi beda kondisinya kalau seandainya keluarganya di sini nggak mau ngebantu. Itu yang jadi pertanyaan teman-teman. Keluarganya di sini ngebantu dia atau enggak? Atau malah keluarganya mengandalkan dia? Dia nggak punya siapa-siapa loh. Kalau misalnya keluarganya di sini cuma ngebebanin, dia hanya punya kamu. Itu, ya. Kita akan lihat ke depannya hubungan kau dan dia seperti apa. Ini energinya. Kau dan dia kedepannya seperti apa? Penuh dengan emosional, dalam arti hubungan ini tuh tetap akan saling saling terkoneksi. Karena aku ngeliat ada kartu King of Cups, ada cinta yang benar-benar tulus di sini, cinta yang masih bertahan. Secara pikiran di sini, dia itu punya pikiran gimana caranya dia itu nyaman dulu. Ya, dia itu nyaman dulu dari kondisinya. Jadi gini teman-teman, kalau orang udah kena masalah kondisi mental secara tergerusnya keuangan, maka dia nggak akan bisa 100% fokus untuk masalah perasaan. Yang dia mau adalah tertata. Nasibnya dulu gimana ini? Kedepannya seperti apa? Aku harus gimana? Dia harus survive dulu. Kalau kamu di sini yang aku bilang, kamu tuh penuh dengan banyak harapan. Ya, dan di sini dia berusaha untuk mewujudkannya. Nggak ada masalah kamu berharap banyak sama dia, karena kamu sayang sama dia. Sementara dia di sini ya untuk mewujudkan harapan dia harus settle dulu, ya nggak? Harus ada dulu. Kalau nggak ada ini susah akan terjadi. Intinya hubungan kalian ini, cinta dan uang itu harus berjalan berdampingan. Kalau salah satunya pincang, ini akan sangat sulit untuk mewujudkannya. Beda deh rasanya kalau dia keuangannya pulih lagi. Kita harapin ya ke depannya Indonesia itu juga lebih baik gitu loh untuk kondisi keuangannya. Pasca pandemi kita masih belum bisa recovery 100% teman-teman. Kalau kita nggak kreatif, kita akan sulit karena perusahaan atau apapun pasti akan PHK besar-besaran. Mending PHK. Orang disuruhnya resign kok. Resign paksa, diberhentikan. Nah, secara body, secara sikap, di sini dia pengen terus maju sama kamu, dan kamu di sini ya berencana. Ya aku lihatnya berencana. Dia di sini pengen terus maju. Ya kamu tinggal bagaimana ntar melaksanakannya. Kalau dari kamu sih gampang, dari jiwa. Ada kartu Ace of Cups, kamu cinta banget sama dia, makanya kamu terlalu banyak menaruh harapan sama orang ini. Dan di sini ada kartu The Sun, dia yakin dia bisa maju, dia bisa bersama dengan kamu. Jadi aku bisa bilang ya, masalah yang ada di sini di antara kalian adalah masalah materi. Gitu ya, masalah materi. Kenapa masalah materi? Desire itu juga termasuk dengan materi teman-teman. Apa sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang bisa ditukar, sesuatu yang bisa diberi, itu desire ya. Karena kondisi yang seperti ini namanya, apalagi kalau dia laki-laki ya, kalau dia laki-laki di sini pasti akan merasa merasa kecil kalau misalnya ngelihat kondisinya nggak seimbang. Aku pun pernah dalam posisi yang aku nggak punya apa-apa sama sekali. Ada cowok yang suka sama aku, ngebantuin aku yang rasa nggak enak. Aku bergantung sama dia. Gitu loh. Sampai kondisiku membaik, aku bilang sudah nggak usah. Gitu. Ya, jadi aku harap kalian di sini harus mengerti di posisi tersebut.
Kemudian di sini aku akan bacakan untuk pesan semestanya ya. Dalam koneksi ini sebetulnya jangan biarkan kondisi energi yang buruk itu terus ada di hubungan ini. Merasa bersalah, merasa nggak enak, ini itu. Ya, kalian harus menemukan cara bagaimana bisa nyaman untuk kalian berdua. Kalau misalnya enggak, misalnya kamu keberatan, misalnya dia butuh kamu, butuh bantuan kamu keberatan, jangan ada rasa bersalah untuk, sorry aku nggak punya, terus kamu udah rasa bersalah gitu, nggak enak hubungannya Riko. Tolong kamu kasih tahu ke dia bahwa aku memang tidak bisa diandalkan. Ya, kamu harus berjuang juga, karena aku tidak bisa kau andalkan terus menerus. Aku juga punya kehidupan. Gitu loh. Aku tidak bisa menyalahkan orang ini 100% sih. Kalau ketika kita sudah berusaha tapi kurang dan satu-satunya harapan hanya minta tolong sama kamu, ya gimana lagi? Ya, jangan biarkan rasa bersalah. Kalau kamu memang tidak bisa membantu atau apapun, bilang nggak bisa. Ya terserah nanti mau bagaimana, tapi jangan ada rasa bersalah. Intinya begitu. Yang kedua, di sini sebetulnya kamu sama dia itu memang ada karma di masa lalu. Ya, karma di masa lalu gimana? Mungkin pada abad dulu nih ya, kita bicara mengenai nenek moyang kamu sama nenek moyang dia mungkin pernah ada koneksi. Kamu tahu nggak sih kalau misalnya spiritual itu percaya namanya reinkarnasi dan lain-lain ya. Tapi kalau nggak percaya nggak masalah, karena gen dari nenek moyang kita itu pasti akan menyimpan memori. Mau lahir tahun berapa, nanti kamu juga bisa ngerasain, kok kenapa sih aku sama dia ini nggak bisa. Kenapa? Karena ada karma yang belum selesai antara kamu sama dia. Kamu sekarang ini, di hari ini, kamu reunited. Dan dia yang memberikan karma pada kamu. Di sini, kamu akan sangat sulit kendalanya. Kalau ada past life, kamu akan sangat sulit lepas dari orang ini. Jadi gini, kalau bisa dipersatukan supaya karmanya selesai di sini. Kalau misalnya kamu tidak mau, kalian harus putus, benar-benar putus, nggak usah hubungan lagi, nggak usah kontak WhatsApp, nggak usah kontak sosial media, harus 100%, 1000% semuanya putus. Nggak boleh ingat lagi, cuman ada 2 cara. Kalau misalnya kamu mau baik sama dia, berarti ya harus memang menerima, dan kalian harus gimana caranya dia dan kamu harus bersatu dalam satu ikatan. Tapi kalau misalnya nggak bisa, supaya kamu tidak dikejar-kejar perasaan nggak enak, ya harus putus. Putusnya tuh bener-bener harus ibarat tali yang tebal, bener-bener harus digergaji, diputus, udah selesai. Bagaimana kita mutusnya? Harus dari diri sendiri. Masalah pikiran kamu, mental kamu kuat atau enggak? Nggak ada yang bisa nolong mental seseorang, teman-teman. Aku hanya di sini membantu untuk membuat kamu nyaman, untuk kamu bisa berpikir lebih jernih. Tapi masalah maju mundurnya yang dilakukan di lapangan ya hanya kamu, karena aku bukan orang yang mengendalikan kamu gitu loh. Tarot reader itu hanya memberikan apa yang terbaik gitu ya, nasihat yang terbaik. Karena nasihatin satu orang, satu kali, 2 kali itu nggak akan bisa masuk. Harus 1000 kali, 1000 kali pun kadang-kadang nggak masuk, ya. Kenapa di sini memang kalian itu sulit? Kalau udah terkait dengan namanya koneksi masa lalu, koneksi past life secara spiritual, maka mungkin di masa lalu juga seperti ini. Kalian itu nggak jadi, dalam arti ada masalah yang memang belum selesai. Dan sekarang ujiannya mungkin sama seperti ini. Bagaimana caranya kalian bersatu dan semesta memberikan rintangan-rintangan ini. Ini kan aku bilang judgment, starting lagi dari nol dia. Jadi ketemu kamu mungkin dalam kondisi yang nggak baik-baik saja. Beda sama kamu di sini masih ada materi, masih bisa ngebantu. Ini loh yang aku bilang, ya. Jadi pastikan teman-teman, kalau misalnya memang hubungan ini memang ingin dipersatukan, itu adalah akhir dari koneksi. Setelah misalnya kalian sudah jadian, menikah dan lain-lain, ya, dalam satu atap ataupun jadi teman hidup yang saling bersinkronisasi, kalian udah nggak usah nonton tarot lagi untuk cinta.
Kalau kamu udah jadian sama orang ini dan sampai ke jenjang pernikahan, sampai benar-benar kalian sehidup semati, mungkin sampai menua ya, nggak usah nonton serial tarot lagi. Berarti itu memang udah akhir kebahagiaan kamu. Itu yang aku bisa sampaikan kepada kamu semua, ya. Dan di sini aku akan ambil untuk inisialnya. Kalau inisialnya nggak ada, nggak usah terlalu sakit hati ya. Anggap aja kalau misalnya energi kamu tertarik, ya mereka ini mewakili kamu. Ini teman-teman, untuk nama-namanya. Silahkan untuk dilihat, diresapi ya. Kalau misalnya tidak resonate, aku minta maaf karena memang pembacaan ini bukan ditujukan untuk cocok dengan semua orang. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Potato Tarot. See you, I love you. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jaga untuk berkomentar. Nggak boleh bawa-bawa agama di sini. Aku sudah cukup dewasa, sudah cukup tahu, ya. Surgamu, nerakamu. Jangan ditularin, oke? See you, bye-bye.